pada 7 Disember 1941, sejurus sebelum pukul 8 pagi, pesawat Jepun mula mengebom pangkalan tentera Laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan itu mengejut, pantas dan membawa maut. Dalam beberapa minit, beberapa kapal perang menjadi tidak berfungsi, berpuluh-puluh pesawat dimusnahkan di darat, dan lebih daripada 2,400 orang kehilangan nyawa. Amerika Syarikat, yang sehingga saat itu berada di luar konflik, serta-merta terlibat dalam perang. Namun, ini bukanlah kejadian terpencil atau spontan. Hubungan antara Jepun dan Amerika Syarikat sudah merosot selama bertahun-tahun. Ketegangan mengenai penguasaan Pasifik, sekatan ekonomi yang dikenakan oleh Washington dan kepentingan ketenteraan kerajaan Jepun mewujudkan senario yang semakin sukar dipertahankan. Selama berbulan-bulan, sementara perbincangan mengenai perdamaian berlangsung, serangan sedang dipersiapkan. Isyarat amaran telah wujud, tetapi tidak diendahkan tepat pada masanya. Kisah Pearl Harbor tidak bermula dengan tembakan, tetapi dengan rangkaian keputusan dan peninggalan yang terkumpul secara diam-diam. Bagaimana tepatnya titik itu dicapai? Ketegangan yang membawa kepada Pearl Harbor. 7 Disember 1941 bukanlah permulaan mengejut bagi konflik terpencil, tetapi titik kritikal dari serangkaian ketegangan yang terkumpul selama bertahun-tahun antara Jepun dan Amerika Syarikat. Persaingan antara kedua-dua kuasa meningkat sepanjang dekad 1930, didorong oleh kepentingan yang bertentangan di Asia dan Pasifik. Jepun, dengan ekonomi yang bergantung pada perdagangan luar negeri, bercita-cita untuk menguasai sumber strategik seperti minyak, getah dan mineral. Kempen ketenteraannya di China dan Asia Tenggara menjawab tujuan itu. Namun, ekspansi wilayahnya bertentangan dengan kepentingan Amerika di rantau ini. Washington melihat dengan kebimbangan setiap kemajuan Jepun, terutama setelah pendudukan Manchuria dan permulaan perang melawan China daratan. Pihak berkuasa Amerika Syarikat mengambil langkah-langkah progresif untuk mengekang Tokyo. Sekatan perdagangan dikenakan, aset kewangan dibekukan, dan akhirnya embargo minyak penuh diumumkan. Keputusan ini yang diambil pada bulan Julai 1941 meninggalkan Jepun dengan simpanan terhad untuk menopang aparatus militernya. Selama beberapa bulan berikutnya, kedua-dua pemerintah mengadakan perbincangan diplomatik. Jepun menuntut pencabutan sanksi tanpa mengkompromikan kehadiran militernya di Asia. Amerika Syarikat, sebaliknya, menuntut penarikan penuh. Kedudukan mereka tidak dapat didamaikan. Sejajar dengan perundingan, Komando Tinggi Jepun menyusun rencana untuk menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Hawaii. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan sementara armada Pasifik dan mendapatkan waktu yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di Asia Tenggara. Perencanaan dirahasiakan, bahkan ketika para diplomat Jepang terus berunding di Washington. Keputusan untuk menggunakan kekerasan telah diambil. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada perang, tetapi kapan akan dimulai. Operasi Rahasia Yamamoto. Selama bulan-bulan awal 1941, pemerintah Jepang mengevaluasi pilihan-pilihan dalam menghadapi pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Di kalangan militer, gagasan tentang tindakan bersenjata yang akan mengamankan sumber daya Asia Tenggara semakin menguat. Keputusan ini menuntut pelumpuhan segera kemampuan ofensif armada Pasifik Amerika Serikat. Komando Tinggi Angkatan Laut Jepang mulai menyusun rencana khusus melawan pangkalan Pearl Harbor. Proyek ini dipimpin oleh Laksamana Isoroku Yamamoto, Komandan Armada Gabungan. Sejak awal ia berpendapat bahwa jika Jepang berperang dengan Amerika Serikat, sangat penting untuk memulai konflik dengan serangan udara yang akan mengacaukan musuh pada hari pertama permusuhan. Usulan itu menghadapi perlawanan di dalam komando Jepang sendiri. Beberapa perwira menganggap tidak bijaksana menyerang pangkalan yang jauh, alih-alih berkonsentrasi pada rute-rute Asia Tenggara. Namun, Yamamoto bersikeras bahwa tanpa tindakan awal sebesar itu, upaya Jepang akan dirugikan sejak awal. Otoritasnya dikombinasikan dengan prestisnya, memiringkan keputusan itu mendukungnya. Rencana itu didasarkan pada operasi Angkatan Laut dengan partisipasi udara eksklusif.
penggunaan pasukan darat atau pendaratan dikesampingkan. Tujuannya adalah melancarkan serangan mendadak yang akan menghancurkan sebanyak mungkin kapal perang Amerika Serikat saat mereka tetap berlabuh. Untuk itu, diperlukan pelatihan intensif bagi awak kapal dan modifikasi teknis torpedo yang harus berfungsi di perairan dangkal. Selama musim panas 1941, replika sebagian pelabuhan Pearl Harbor dibangun di perairan Jepang. Di sana, latihan terus-menerus dilakukan dengan pesawat torpedo, pembom tukik, dan pesawat tempur. Teknik navigasi, rute pendekatan, dan waktu peluncuran disesuaikan. Tujuannya adalah mencapai akurasi absolut dalam kondisi nyata. Pasukan yang dipilih untuk misi tersebut membentuk unit khusus. 6 kapal induk ditugaskan, didampingi oleh 2 kapal perang, 3 kapal penjelajah, 11 kapal perusak, dan beberapa kapal selam. Armada ini akan beroperasi secara otonom, menjaga keheningan radio sepenuhnya sejak saat keberangkatannya. Setiap komandan menerima instruksi khusus dan diberitahu tentang perannya dalam urutan serangan. Sejajar dengan itu, Dinas Intelijen Jepang bekerja untuk mendapatkan data tentang rutinitas pangkalan Pearl Harbor. Atase Angkatan Laut di Hawaii dimanfaatkan yang mengirimkan laporan berkode tentang posisi kapal, lalu lintas udara dan tingkat aktivitas. Dengan informasi ini dipastikan bahwa akhir pekan biasanya memiliki aktivitas yang lebih rendah dan bahwa kapal-kapal perang utama terkonsentrasi di Pulau Oahu. Para ahli strategi menetapkan bahwa serangan akan dilakukan pada hari Minggu. Pilihan itu menanggapi pengamatan bahwa pada hari itu tingkat kewaspadaan rendah dan sebagian besar awak kapal beristirahat. Selain itu, diperkirakan bahwa serangan mendadak dalam kondisi tersebut akan menghasilkan dampak dan kekacauan yang lebih besar. Operasi itu secara rahasia disebut sebagai unit serangan pertama. Ditetapkan bahwa operasi harus berlayar dalam keheningan total, mengikuti rute melalui Pasifik Utara. Titik peluncuran ditetapkan pada jarak yang diperhitungkan untuk memungkinkan pesawat menyerang dan kembali tanpa perlu mengisi bahan bakar. Perhitungan didasarkan pada jangkauan setiap jenis pesawat. Jika kondisi cuaca atau faktor kejutan hilang sebelum hari yang direncanakan, ada opsi untuk membatalkan operasi. Keberhasilan rencana sepenuhnya bergantung pada kerahasiaan dan sinkronisasi. Tidak ada kesempatan kedua yang diperkirakan jika terjadi kegagalan. Perintah terakhir akan dikirimkan melalui kode yang telah disepakati sebelumnya. Armada akan menerima konfirmasi selama kemajuannya. Semua yang terlibat diberitahu bahwa mereka harus menghancurkan dokumen sensitif jika terdeteksi atau diserang sebelum mencapai zona operasi. Pada pertengahan November 1941, hari pasti pelaksanaan ditetapkan. Para perwira yang bertanggung jawab memberitahu bawahan mereka untuk bersiap menghadapi tindakan berskala besar. Rincian tujuan tidak diberikan sampai saat terakhir. Komando Tinggi Jepang khawatir bahwa kebocoran apapun akan membahayakan unsur kejutan. Perencanaan serangan terhadap Pearl Harbor menjadi prioritas strategis. Itu dirancang sebagai tindakan terbatas, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan waktu untuk mengamankan penaklukan lainnya. Tidak seorang pun di Tokyo menganggap bahwa serangan itu dengan sendirinya akan menjamin kemenangan. Tujuannya adalah menimbulkan kerusakan awal yang cukup untuk memaksa Amerika Serikat bernegosiasi di bawah tekanan menuju Hawaii tanpa dikesan. Pada 16 November 1941, armada Jepun yang bertanggung jawab untuk serangan ke atas Pearl Harbor bertolak dari Teluk Hitokapu di utara Jepun. Ia berbuat demikian di bawah Komando Laksamana Madya Chuichi Nagumo, Komandan Armada Udara Pertama. Perintah untuk berlayar dikeluarkan dengan kebijaksanaan dan hanya para komandan atasan yang mengetahui destinasi akhir. Unit-unit ditempatkan dalam formasi yang tersebar untuk mengurangkan risiko pengesanan. Laluan yang dipilih adalah melalui Pasifik Utara, kawasan yang jarang dilalui, dan dengan keadaan cuaca yang tidak stabil. Pilihan ini bertujuan untuk mengelakkan kontak dengan kapal dagang atau tentera laut yang mungkin memberi amaran kepada pasukan Amerika. Armada berlayar tanpa menggunakan radio dalam keheningan komunikasi sepenuhnya. Sebarang isyarat yang dipancarkan semasa pelayaran akan membahayakan operasi. Kemajuan itu berterusan dan terkoordinasi.
Unit-unit mengekalkan kelajuan yang terhad untuk memastikan semua kapal tetap dalam formasi. Arahan ketat dikeluarkan mengenai penggunaan lampu, kawalan kebisingan, dan pengawasan cakrawala yang berterusan. Keadaan cuaca buruk, dengan angin kencang dan jarak penglihatan yang berkurang di beberapa bagian yang mendukung penyembunyian. Setiap kapal menerima instruksi yang tepat mengenai manuver yang harus dilakukan jika terdeteksi. Jika ada kapal menemukan kapal sipil atau militer, kapal itu harus membelok atau bahkan menenggelamkannya jika menimbulkan ancaman bagi kerahasiaan misi. Kemungkinan ini dipertimbangkan sebagai upaya terakhir. Sementara armada bergerak maju, titik-titik kontrol sementara didirikan untuk memverifikasi posisi dan menyesuaikan arah. Pertemuan antara para perwira singkat dan bersifat teknis. Tidak ada komentar yang dibagikan mengenai tujuan atau fase operasi berikutnya. Para awak kapal tahu bahwa mereka sedang menuju tindakan perang, tetapi mereka tidak diberitahu bahwa sasarannya adalah Pearl Harbor sampai sesaat sebelum serangan. Selama perjalanan, pesawat pengintai Jepang terbang di atas Pasifik untuk mencari tanda-tanda pergerakan musuh. Tidak ada patroli Amerika yang terdeteksi di zona utara yang mengkonfirmasi bahwa pilihan rute sudah tepat. Di atas kapal induk, para pilot meninjau peta dan profil target. Prioritasnya adalah mencapai efektivitas maksimum dalam waktu sesingkat mungkin. Di darat, Dinas Intelijen Amerika Serikat melakukan pengawasan sebagian terhadap Pasifik yang berfokus pada wilayah-wilayah dekat Filipina dan Asia Tenggara. Zona utara tidak dianggap sebagai koridor yang mungkin bagi armada musuh. Ini memungkinkan operasi Jepang bergerak maju tanpa perlawanan atau catatan signifikan. Pada tanggal 20 November, armada Jepang mencapai titik pertemuan yang ditentukan, masih jauh dari Kepulauan Hawaii. Latihan singkat peluncuran pesawat dilakukan tanpa lepas landas yang sebenarnya. Kondisi laut dan angin dievaluasi setiap hari untuk memastikan bahwa tanggal serangan dapat dipertahankan. Perakiraan menunjukkan stabilitas untuk hari-hari pertama bulan Desember. Secara bersamaan, unit-unit pendukung, termasuk kapal selam, mendekati perairan dekat Pearl Harbor. Misi mereka adalah mengawasi akses dan menembak torpedo setiap kapal yang mencoba meninggalkan pelabuhan selama serangan. Unit-unit ini berangkat pada hari yang berbeda untuk menghindari konsentrasi yang terlihat. Beberapa kapal selam kecil diangkut oleh unit-unit yang lebih besar hingga dekat Oahu. Koordinasi antara kelompok-kelompok yang berbeda ditentukan sebelumnya. Setiap kapal mengetahui perannya, waktunya, dan batas tindakannya. Paparan sinyal dikurangi seminimal mungkin dan kode-kode sederhana digunakan untuk kemungkinan keadaan darurat. Tidak ada komunikasi yang direncanakan dengan komando pusat setelah operasi dimulai. Pada malam tanggal 5 Desember waktu Jepang, perintah terakhir diberikan untuk mendekati posisi peluncuran. Kemajuan dilakukan dalam formasi rapat, dengan unit-unit berbaris untuk memudahkan lepas landas pesawat secara bersamaan. Para komandan skuadron melakukan penyesuaian terakhir pada bahan bakar, persenjataan, dan waktu terbang. Instruksi dikonfirmasi secara tertulis dan tanpa ruang untuk interpretasi. Pada tanggal 6 Desember, armada Jepang sudah berada pada jarak yang memungkinkan untuk memulai serangan pada dini hari berikutnya. Selama malam itu, para pilot menerima tugas khusus mereka, target utama, lintasan pendekatan, ketinggian terbang, dan sinyal kembali. Tidak ada anggota awak yang meninggalkan posnya. Perintahnya tepat dan definitif. Pada saat yang sama, di Washington, Dinas Diplomatik dan Intelijen terus mengevaluasi situasi dengan Jepang. Pesan-pesan terenkripsi diterima yang, setelah diuraikan, menunjukkan bahwa Tokyo akan menutup negosiasi. Meskipun demikian, tidak ada peringatan umum yang dikeluarkan tentang kemungkinan serangan yang akan segera terjadi. Armada Jepang menyelesaikan perjalanannya tanpa terdeteksi. Penyebaran dilakukan dalam diam dan dengan koordinasi yang direncanakan. Tahap pendekatan telah selesai. Semua unit berada pada posisi. Fase berikutnya adalah melancarkan serangan secara serentak pada pagi hari tanggal 7 Desember. Peringatan yang diabaikan pada hari-hari sebelumnya. Selama hari-hari menjelang 7 Desember 1941, Amerika Syarikat menerima pelbagai isyarat yang, jika dianalisis bersama, mungkin telah menjangkakan serangan Jepun.
Namun isyarat-isyarat tersebut bersifat terpecah-pecah, salah tafsir atau diabaikan oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab. Sistem perisikan Amerika Syarikat mempunyai sumber untuk memintas mesej diplomatik dan ketenteraan. Salah satu programnya yang dikenali sebagai MAGIC membolehkan penyahsulitan komunikasi berkod antara Tokyo dan kedutaannya. Mulai bulan November, para penganalisis mula mengesan peningkatan aktiviti saluran diplomatik Jepun di Washington. Walaupun begitu, tidak disimpulkan bahawa serangan bersenjata akan segera terjadi. Pada 4 Disember, satu mesej telah dipintas di mana kerajaan Jepun memerintahkan pemusnahan dokumen sensitif di misi diplomatiknya. Arahan ini dianggap signifikan, tetapi tidak diterjemahkan menjadi peringatan umum. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi ancaman tidak mengaitkan perintah ini dengan kemungkinan serangan terhadap instalasi militer. Pada malam 6 Disember, teks hampir lengkap dari sebuah pesan Jepun yang ditujukan kepada dutanya di Washington diterima. Di dalamnya diumumkan pemutusan negosiasi dengan Amerika Serikat. Isi pesan tersebut sebagian diuraikan sebelum serangan, tetapi tidak didistribusikan dengan segera. Beberapa pejabat tinggi tidak menerima dokumen tersebut hingga pagi hari ke-7. Sejajar dengan itu, dari Filipina, General Douglas MacArthur mempunyai laporan yang menunjukkan pergerakan luar biasa di pangkalan-pangkalan Jepun di Asia Tenggara. Pemerhatian ini membawa kepada pengambilan beberapa langkah persediaan, tetapi tidak ada koordinasi langsung yang dibuat dengan pangkalan Pearl Harbor. Pihak berkuasa di Hawaii terus tanpa amaran khusus mengenai serangan. Pada 7 Disember pada awal pagi, radar yang terletak di utara Oahu mengesan pendekatan formasi udara yang besar. Para pengendali sistem memberitahu anomali tersebut kepada pegawai bertugas yang menafsirkannya sebagai sekumpulan pembom Amerika yang dijadualkan tiba dari pantai. Tidak ada perintah amaran yang dikeluarkan. Pada hari yang sama, salah satu kapal pembinasa yang berpatroli di depan pintu masuk pelabuhan mengesan kehadiran kapal selam yang tidak dikenali. Kapal itu melepaskan tembakan dan mengirim laporan melalui radio. Sinyal diterima, tetapi tidak diberi tingkat keseriusan yang diperlukan. Pesan itu tidak segera dibagikan kepada semua komando. Selain indikasi operasional ini, ada pengetahuan umum bahwa hubungan diplomatik dengan Jepang berada pada titik terendahnya. Namun, perhatian pemerintah Amerika Serikat terbagi antara Eropa dan Asia. Kemungkinan serangan langsung di wilayah Amerika Serikat tidak dianggap sebagai prioritas. Pada minggu-minggu sebelumnya, laporan juga diterima dari London dan ibu kota sekutu lainnya yang memperingatkan tentang kemungkinan serangan Jepang di Pasifik. Peringatan-peringatan ini menyarankan bahwa target yang paling mungkin adalah Filipina, Singapura, atau Hindia Timur Belanda. Pearl Harbor tidak muncul sebagai salah satu tujuan yang direncanakan. Komando militer di Hawaii telah menerima instruksi umum tentang kemungkinan agresi Jepang. Namun, mereka tidak memiliki data atau tanggal konkret. Rutinitas latihan dan patroli yang teratur dipertahankan, tetapi tingkat kewaspadaan tidak diubah. Pesawat-pesawat dikelompokkan di lapangan terbang yang membuat mereka lebih rentan jika terjadi serangan. Beberapa pejabat sipil dan militer, baik di Washington maupun di luar negeri, menyampaikan kekhawatiran khusus dalam pertemuan sebelum serangan. Tetapi peringatan-peringatan itu diredam di antara banyak laporan dan analisis. Tidak ada tindakan terpusat yang mengumpulkan dan menyintesis informasi yang tersedia. Kepercayaan berlebihan pada kemampuan pencegahan, penyebaran sistem analisis, dan tidak adanya komunikasi langsung antar badan berkontribusi pada tidak diambilnya tindakan segera. Setiap elemen, jika dipertimbangkan secara terpisah, tidak cukup untuk memicu respons. Namun, secara keseluruhan, mereka membentuk pola yang dengan jelas menunjukkan risiko ofensif. 7 Desember dimulai seperti hari Minggu lainnya bagi unit-unit yang ditempatkan di Hawaii. Tidak ada jenis peringatan dini yang dikeluarkan atau pertahanan pangkalan angkatan laut yang diorganisir ulang. Peringatan-peringatan itu tidak diabaikan secara sengaja, tetapi juga tidak dievaluasi dengan tingkat urgensi yang dituntut oleh situasi. Kurangnya reaksi adalah hasil dari sistem yang tersebar, pembacaan konteks yang tidak lengkap, dan perkiraan rendah terhadap kemampuan Jepang untuk melakukan serangan jarak jauh. 7 Desember, gelombang pertama. Pada 7 Desember 1941,
Pada pukul 6 pagi, armada Jepun mencapai kedudukan pelancaran yang ditetapkan kira-kira 300 km di utara Pulau Oahu. Dari kapal pengangkut pesawat, 183 pesawat mula berlepas dalam formasi yang telah ditetapkan. Gelombang pertama termasuk pesawat torpedo, pengebom Junam, pengebom mendatar, dan pesawat pejuang pengiring. Kepimpinan operasi udara terletak pada Komander Mitsuo Fuchida yang mengarahkan formasi keseluruhan dari pengebomnya. Setiap skuadron telah menerima tugasan khusus berkaitan sasaran utama. Pesawat torpedo akan menyerang kapal-kapal utama yang berlabuh di pangkalan tentera laut, pengebom Junam akan menyerang lapangan terbang, dan pengebom mendatar akan menumpukan perhatian pada hangar dan bangunan logistik. Pendekatan ke Oahu dilakukan pada ketinggian rendah untuk mengelak dikesan oleh radar semasa fasa awal. Walaupun jarak penglihatan terhad oleh awan, armada udara berjaya mengekalkan formasi dan menyesuaikan masa ketibaan. Ketika mereka mendekati pulau itu, para juruterbang mengesahkan bahawa tidak ada amaran udara yang signifikan. Pada pukul 7.49, Fuchida menghantar isyarat serangan melalui transmisi berkod. Serentak itu, bom pertama mula jatuh di lapangan terbang Hickam Field, Wheeler Field dan Bellows Field. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan kemampuan tindak balas udara Amerika sebelum menyerang sasaran tentera laut. Dalam beberapa minit pertama, pesawat Jepun berjaya memusnahkan sejumlah besar pesawat di darat. Kebanyakan pesawat Amerika berbaris dalam barisan terbuka, memudahkan kerentanan mereka. Banyak yang terkena sebelum dapat berlepas. Tembakan anti pesawat Amerika diaktifkan dengan cepat, tetapi intensitas awalnya terbatas karena keadaan diam unit-unit tersebut. Sementara lapangan terbang diserang, pesawat torpedo dan pengebom menuju Teluk Pearl Harbor. Sasaran utama adalah kapal perang yang berlabuh di yang disebut barisan kapal perang. Di antaranya adalah USS Arizona, USS Oklahoma, USS West Virginia, dan USS California. Pesawat torpedo menggunakan torpedo yang direka khas untuk perairan cetek, melancarkan senjata mereka pada ketinggian rendah. Pertahanan anti pesawat kapal-kapal mulai merespons, tetapi serangan itu mencapai impak pertamanya dalam beberapa menit. USS Oklahoma terkena beberapa torpedo dan mulai miring dengan cepat. USS West Virginia juga mengalami beberapa impak yang membuatnya rusak parah. Secara bersamaan, pengebom yang terbang mendatar menjatuhkan bom berukuran besar ke kapal-kapal. USS Arizona menerima impak langsung yang mengenai salah satu majalahnya, menyebabkan ledakan internal yang sangat besar. Kapal itu tenggelam dalam beberapa menit, membawa serta sebagian besar awaknya. Reaksi Amerika segera tetapi tidak teratur. Para awak kapal yang berhasil mencapai pos mereka mencoba mengaktifkan baterai anti pesawat, mengatur pasukan pemadam kebakaran dan menyelamatkan yang terluka. Banyak pelaut yang terkejut saat sarapan atau dalam kegiatan rutin terpaksa melakukan respons improvisasi di bawah serangan. Gelombang pertama Jepang berlangsung sekitar 30 menit. Dalam kurun waktu itu, pangkalan udara Hickam mengalami kerusakan parah dengan beberapa hangar hancur dan banyak pesawat tidak dapat digunakan. Wheeler Field dan Bellows Field juga praktis tidak beroperasi. Di kawasan laut, USS Nevada berhasil memulai manuver untuk meninggalkan pelabuhan meskipun di bawah serangan udara yang hebat. Kapal-kapal kecil lainnya juga mencoba memindahkan posisi mereka untuk mempersulit pengeboman, tetapi sebagian besar unit utama tetap berada di tempat menjadi sasaran yang rentan. Para komandan Jepun menilai tahap kerosakan yang dilakukan dalam masa nyata. Laporan awal menunjukkan bahawa objektif untuk menetralkan keupayaan udara dan laut Amerika di Hawaii telah tercapai. Penyelarasan antara pelbagai jenis pesawat dikekalkan dengan tepat walaupun terdapat tentangan yang dihadapi. Gelombang pertama kembali ke kapal pengangkut pesawat sekitar pukul 8.30 dengan kerugian minimum. Setiap unit memulihkan pesawatnya mengikut rancangan yang telah ditetapkan. Para juruterbang menghantar pemerhatian mereka mengenai kerosakan yang disebabkan, maklumat yang akan digunakan untuk menyesuaikan gelombang kedua. Sementara itu di Pulau Oahu, kaki tangan tentera dan awam cuba mengatur usaha bantuan, pembendungan kebakaran dan penyelamatan mereka yang terperangkap di kapal-kapal yang rosak. Serangan itu mengejutkan, dahsyat dalam pelaksanaannya dan telah menyebabkan impak segera terhadap keupayaan pertahanan Amerika Syarikat di Pasifik. Serangan udara kedua ke atas Oahu.
Selepas kembalinya pesawat dari gelombang pertama, formasi Jepun kedua memulakan pendekatan ke Oahu. Ia terdiri daripada 167 pesawat dibahagikan kepada 3 kumpulan. Misi utamanya adalah untuk mengukuhkan kerosakan yang telah dilakukan sebelumnya dengan menumpukan perhatian pada kapal-kapal yang masih terapung dan sasaran darat yang belum sepenuhnya dicapai. Di atas kapal pengangkut pesawat, para juru teknik telah mengisi bahan bakar dan mempersenjatai kembali pesawat sejak pukul 7 pagi. Gelombang kedua berlepas tidak lama setelah pukul 8.30 minit. Setiap skuadron telah mengetahui sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kumpulan pengebom Tukik akan menyasar kapal pembinasa, kapal penjelajah, dan kapal-kapal kecil lainnya. Pengebom mendatar akan kembali menyerang instalasi militer, sementara pesawat tempur akan mengiringi formasi untuk melindungi mereka dari kemungkinan lepas landas pesawat Amerika. Selama perjalanan, para pilot menerima informasi sebagian tentang apa yang terjadi pada fase pertama. Meskipun beberapa kapal telah terkena, beberapa masih beroperasi. Di antaranya, USS Nevada mencoba meninggalkan pelabuhan yang menjadikannya sasaran utama. Gelombang kedua mencapai Oahu tidak lama selepas pukul 9 pagi. Serangan itu dibahagikan kepada beberapa titik. Di pangkalan tentera laut, pengebom menumpukan perhatian pada kapal-kapal yang menunjukkan tanda-tanda aktiviti. USS Nevada menerima impak baru yang memaksanya untuk terkandas dekat pintu masuk pelabuhan untuk mengelakkan penyumbatan saluran keluar. USS Pennsylvania yang berada di dok kering terkena bom yang merosakkan dek dan struktur berdekatan. Di lapangan terbang, pesawat Jepun menyerang kedudukan yang telah terjejas, memastikan bahawa hangar atau landasan pacu tidak aktif. Lapangan Kaneohe yang digunakan oleh penerbangan laut menjadi sasaran serangan berulang. Jumlah pesawat Amerika yang musnah di darat meningkat, yang semakin mengurangkan kemungkinan tindak balas udara yang berkesan. Pada gelombang kedua ini, pertahanan Amerika bertindak balas dengan lebih sengit. Unit-unit anti-pesawat dari kapal dan pangkalan darat sudah diaktifkan. Ketepatan tembakan meningkat yang menyebabkan kehilangan beberapa pesawat Jepun. Walaupun begitu, skuadron-skuadron mempertahankan arah mereka dan mencapai sebagian besar tujuan mereka sebelum mundur. Keadaan di pelabuhan kacau bilau. Asap dari kapal-kapal yang terbakar menyulitkan penglihatan. Beberapa kapal kecil mencoba bergerak untuk memberi ruang bagi tim penyelamat. Orang-orang yang terluka dipindahkan secepat mungkin ke rumah sakit militer. Di beberapa daerah, komunikasi terputus yang menghambat koordinasi yang efisien. Para pilot Jepang mengamati bahwa beberapa kapal yang terkena pada gelombang pertama masih terbakar. USS Arizona terus tenggelam dan USS Oklahoma tetap terbalik. USS Maryland dan USS Tennessee meskipun rusak tetap terapung, sebagian terlindungi oleh lokasi mereka di samping kapal-kapal lain. Para komandan Jepang mengevaluasi di udara kemungkinan melakukan gelombang ketiga. Namun, tidak ada informasi yang akurat tentang lokasi kapal pengangkut pesawat Amerika yang tidak berada di pelabuhan hari itu. Ketidakhadiran ini dianggap sebagai kekurangan dalam hasil serangan karena kapal pengangkut pesawat dianggap sebagai target yang paling strategis. Menjelang pukul 10.30 minit, pesawat dari gelombang kedua mula berundur. Mereka telah berjaya menyelesaikan sebahagian besar tugas mereka. Kehilangan pesawat lebih besar daripada gelombang pertama, tetapi masih dalam batas yang dijangkakan oleh Komando Tinggi Jepun. Tiada kapal Jepun yang rosak semasa operasi. Ketika kembali ke kapal pengangkut pesawat, para juru terbang melaporkan bahawa sasaran utama telah dicapai dan tindak balas pertahanan Amerika telah meningkat. Arahan operasi Jepun memutuskan untuk tidak memerintahkan gelombang ketiga. Mereka menganggap bahawa meneruskan serangan dapat menyebabkan korban tambahan yang tidak perlu dan membahayakan armada. Di darat, serangan telah berhenti, tetapi dampaknya terlihat di seluruh pulau. Pangkalan Angkatan Laut, lapangan terbang, dan instalasi logistik mengalami kerusakan signifikan. Kebakaran terus aktif di beberapa sektor. Pihak berwenang militer Amerika Serikat bekerja untuk memulihkan kendali dan mengorganisir laporan kerusakan awal. Tujuan gelombang kedua adalah untuk mengkonsolidasikan kerusakan dan mencegah reaksi langsung dari Amerika Serikat. Tindakan itu dieksekusi dengan presisi dalam kerangka taktis yang ditetapkan.
Sejak saat itu, pasukan Jepang memulai penarikan mereka tanpa mengetahui seberapa besar responsnya. Kerosakan manusia dan material selepas pengeboman. Setelah gelombang kedua serangan Jepun berakhir, skala kerugian di Pearl Harbor mula menjadi jelas. Dalam beberapa jam berikutnya, unit-unit tentera Amerika Syarikat memulakan pengiraan awal kerosakan. Angka-angka tersebut disesuaikan secara beransur-ansur seiring dengan penyelesaian laporan dan penemuan mayat. Jumlah kematian di kalangan anggota tentera meningkat kepada lebih daripada 2,400 orang. Kebanyakan mereka adalah anggota tentera laut, dengan peratusan korban yang tinggi tertumpu pada kapal-kapal perang yang terkena serangan semasa gelombang pertama. Kapal dengan jumlah kematian tertinggi ialah USS Arizona, di mana lebih daripada 1,100 kematian dicatatkan akibat letupan dalaman yang disebabkan oleh bom yang menembusi deknya. USS Oklahoma menambah lebih daripada 400 kematian setelah terbalik akibat impak beberapa torpedo. Baki korban tersebar di antara USS West Virginia, USS California, USS Nevada, USS Maryland, USS Tennessee dan kapal-kapal kecil lain. Terdapat juga korban di darat, terutamanya di pangkalan udara Hickam, Wheeler dan Kaneohe, di mana anggota terkena serangan bom atau kebakaran berikutnya. Selain yang meninggal dunia, lebih daripada 1,100 orang cedera. Ramai yang mengalami luka bakar, luka akibat serpihan peluru atau kecederaan akibat letupan sekunder. Unit-unit perubatan, baik tentera maupun sipil, bekerja tanpa lelah selama beberapa hari pertama untuk merawat yang terkena dampak. Pos-pos perawatan darurat didirikan di hangar, gudang dan kawasan terlindung. Mengenai armada, kerugian material sangat besar. 4 kapal perang tenggelam, USS Arizona, USS Oklahoma, USS West Virginia, dan USS California. 4 lainnya rusak pada tingkat yang berbeda-beda meskipun tidak tenggelam. USS Nevada terkena serangan saat mencoba meninggalkan pelabuhan, mengalami kerusakan parah dan harus dikandaskan untuk menghindari menghalangi saluran. Di antara kapal penjelajah, USS Helena dan USS Raleigh terkena. Beberapa kapal pembinasa dan kapal bantu juga mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan. Secara keseluruhan, lebih dari 20 kapal terkena serangan selama penyerangan, beberapa di antaranya mengalami kerusakan struktural yang parah. Penerbangan Amerika di Hawaii kehilangan hampir 200 pesawat. Kebanyakan dimusnahkan di darat sebelum sempat lepas landas. Pesawat-pesawat itu berbaris dalam barisan terbuka dan terpapar yang memudahkan pemusnahannya oleh pengebom Jepun. Sangat sedikit pesawat yang berhasil terbang selama serangan dan hanya beberapa yang sempat berhadapan singkat dengan pesawat tempur musuh. Fasilitas darat juga terkena dampak parah. Di Hickam Field, beberapa bangunan hancur atau rusak. Hal yang sama terjadi di Wheeler Field dan Stasiun Udara Angkatan Laut. Sistem komunikasi mengalami gangguan dan layanan listrik terpengaruh oleh kebakaran dan ledakan. Beberapa depot bahan bakar hancur yang mempersulit operasi pada hari-hari berikutnya. Kerugian tidak terbatas pada bidang militer. Korban juga dilaporkan di kalangan penduduk sipil. Beberapa kawasan perumahan dekat pangkalan terkena tembakan anti pesawat atau ledakan sekunder secara tidak sengaja. Angka pastinya bervariasi, tetapi beberapa kematian sipil dan sejumlah yang cedera yang tidak disebutkan jumlahnya telah dikonfirmasi. Reaksi awal pihak berwenang Amerika adalah menetapkan prioritas. Pertama, penyelamatan para penyintas yang terjebak di kapal-kapal yang tenggelam atau rusak dipastikan. Kemudian, pemindahan yang terluka ke rumah sakit yang tersedia diorganisir. Pemadaman kebakaran juga dimulai, terutama di USS Arizona, USS California, dan beberapa fasilitas darat. Selama hari-hari berikutnya, operasi penyelamatan dilakukan. Di USS Oklahoma, penyelam bekerja selama beberapa hari mencoba menyelamatkan para pelaut yang terjebak di kompartemen dalam. Beberapa sinyal terdengar dari dalam lambung kapal, tetapi dalam banyak kasus upaya tersebut terlambat. Infrastruktur pelabuhan mengalami kerosakan yang besar, walaupun saluran masuk tidak disekat secara kekal. Ini membolehkan operasi tertentu dikekalkan dan memudahkan ketibaan bantuan dari benua.
Landasan terbang, sebahagian besarnya, dibaiki dalam jangka masa yang singkat yang membolehkan sebahagian daripada keupayaan udara dipulihkan pada hari-hari berikutnya. Dari segi logistik, Tentera Laut Amerika Syarikat menghadapi kehilangan unit tempur utama yang signifikan yang mengubah susunan awalnya di Pasifik. Ketiadaan kapal pengangkut pesawat di Pearl Harbor semasa serangan menghalang mereka daripada dimusnahkan, yang akan membawa akibat strategik di kemudian hari. Namun, kehilangan kapal perang dan keadaan umum pangkalan itu mewakili kemunduran segera dalam kemampuan militer Amerika Syarikat di wilayah tersebut. Inventaris kerosakan baik manusia maupun material dikumpulkan dalam laporan yang dikirim ke Washington pada hari-hari berikutnya. Angka-angka tersebut diverifikasi oleh komisi khusus. Walaupun besarnya serangan, pangkalan Pearl Harbor tidak menjadi tidak beroperasi sepenuhnya. Beberapa unit selamat dan pekerjaan perbaikan segera dimulai. Reaksi segera Komando Amerika Syarikat. Dalam beberapa jam pertama selepas serangan ke atas Pearl Harbor, pihak berkuasa tentera dan awam Amerika Syarikat mula bertindak balas terhadap besarnya kejadian tersebut. Di Pulau Oahu, komando tempatan pada mulanya tidak teratur, tetapi dengan cepat dipulihkan. Keutamaan awal adalah menghentikan serangan baru, menyelamatkan yang cedera dan mengelakkan kebakaran yang lebih besar. Laksamana Husband Kimmel, Komandan Armada Pasifik, dan Lieutenant General Walter Short yang bertanggungjawab untuk pertahanan tentera darat di Hawaii mengambil tindakan segera untuk menyusun semula unit-unit yang ada. Kedua-dua pegawai itu terkejut tanpa maklumat awal yang membolehkan mereka mempersiapkan pertahanan yang berkesan. Pada pagi 7 Disember, mereka menyelaraskan pengaktifan semua sumber operasi yang masih berfungsi. Patrol udara dan laut telah dibentuk untuk mengesan sebarang kemungkinan serangan baru. Pesawat yang tidak dimusnahkan telah diisi semula, sementara juruterbang dan mekanik bekerja untuk memulihkan pesawat yang rosak. Pemerhati pantai ditempatkan dan persiapan pertahanan anti pesawat kekal diperintahkan di berbagai titik di pulau itu. Di Washington, serangan itu disahkan sekitar tengah hari waktu setempat melalui laporan langsung dari pangkalan Pearl Harbor dan komunikasi diplomatik yang dicegat. Presiden Franklin Delano Roosevelt diberitahu tentang kejadian tersebut oleh para penasihat militer dan intelijennya. Tidak lama kemudian, ia memanggil kabinetnya untuk mengevaluasi situasi dan menentukan respons segera. Keadaan darurat diumumkan di seluruh wilayah Hawaii. Langkah-langkah keamanan tambahan diaktifkan di pantai Pasifik benua. Tentera laut dan tentera darat mula menggerakkan unit pengganti dan keutamaan diberikan kepada penghantaran kaki tangan perubatan jurutera dan bekalan logistik ke pulau-pulau tersebut. Sementara itu, Dinas Intelijen bekerja mengumpulkan semua latar belakang sebelum serangan. Intersepsi pesan, laporan diplomatik, dan memo internal ditinjau. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada tanggung jawab atas kelalaian di tingkat komando yang lebih tinggi. Pada hari-hari berikutnya, Kongres menerima informasi terperinci tentang apa yang terjadi. Sidang khusus diorganisir untuk mengumpulkan kesaksian dari para perwira terkemuka dan yang bertanggung jawab atas pertahanan di Hawaii. Pernyataan Kimmel dan Short diperiksa secara khusus mengingat peran sentral mereka. Keduanya dibebaskan dari jabatan mereka beberapa hari kemudian sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Jabatan Perang menyelaraskan pengiriman unit tambahan ke Pasifik. Proses perekrutan, pelatihan dan penempatan dipercepat. Pangkalan-pangkalan Angkatan Laut Utama di Pantai Barat mulai beroperasi dalam keadaan siaga maksimum. Latihan simulasi disiapkan untuk kemungkinan serangan serupa di wilayah lain. Di bidang diplomatik, Departemen Luar Negeri menangguhkan semua hubungan dengan Jepang. Para duta besar dipanggil untuk berkonsultasi dan kantor-kantor diplomatik ditutup. Warga negara Jepang yang tinggal di Amerika Serikat menjadi sasaran langkah-langkah pembatasan termasuk pendaftaran, pengawasan, dan pembatasan pergerakan. Beberapa hari kemudian, penahanan di kem-kem yang ditunjuk oleh pemerintah akan dimulai. Selama beberapa jam setelah serangan, laporan diterima tentang gerakan militer Jepang lainnya di Asia. Serangan itu tidak terbatas pada Hawaii. Secara bersamaan, Jepang menyerang Filipina, Malaysia, Guam, dan Hong Kong. Ini mengkonfirmasi bahwa itu adalah operasi skala besar yang dirancang untuk mengubah keseimbangan militer di seluruh Pasifik.
Presiden Roosevelt terus berkomunikasi dengan para pemimpin militer utama. Draft pertama untuk deklarasi perang resmi disusun. Para komandan tinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut mulai merancang rencana serangan balik dan reorganisasi pasukan. Secara paralel, kondisi industri perang dievaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dalam beberapa bulan mendatang. Di media massa, serangan itu dilaporkan melalui siaran pers resmi. Berita itu disiarkan melalui radio dan surat kabar dengan rincian parsial pada awalnya. Informasi diperbarui seiring dengan kedatangan laporan baru dari Hawaii. Reaksi masyarakat langsung terjadi. Demonstrasi spontan tercatat di berbagai kota, disertai dengan ungkapan dukungan kepada angkatan bersenjata. Jaringan radio utama menyiarkan pesan-pesan presiden dan pejabat lainnya. Masyarakat diminta untuk tenang dan kerjasama dari semua sektor diminta untuk menghadapi situasi baru. Sentimen umum adalah kemarahan dan persatuan dalam menghadapi apa yang terjadi. Organisasi yang bertanggung jawab atas pertahanan sipil mulai mengorganisir pelatihan, simulasi evakuasi, dan kampanye informasi. Komunikasi antara tingkat federal, negara bagian, dan lokal diperkuat. Langkah-langkah yang diambil pada hari-hari setelah serangan menandai awal dari transformasi lengkap dalam sikap pertahanan Amerika Serikat. Kemasukan rasmi Amerika Syarikat ke dalam perang. Pada 8 Disember 1941, pada awal pagi, Presiden Franklin Delano Roosevelt menuju ke Capitol untuk meminta Kongres Amerika Syarikat mengisytiharkan perang secara rasmi terhadap Jepun. Serangan ke atas Pearl Harbor telah berlaku 24 jam sebelumnya dan besarnya kerosakan sudah diketahui oleh para penggubal undang-undang dan oleh pendapat umum. Sesi Kongres dipanggil dengan segera, Dewan Perwakilan dan Senat bersidang dalam sesi bersama. Bilik itu penuh dengan kehadiran senator, anggota Kongres, hakim, anggota kabinet, dan wakil-wakil angkatan bersenjata. Kehadiran Roosevelt sendiri menekankan keseriusan situasi. Presiden membaca pesan singkat yang dirancang dengan tepat oleh timnya. Dalam pidatonya, dia menggambarkan serangan Jepun sebagai disengaja, mengejutkan dan terkoordinasi. Dia merinci bahawa bukan hanya Pearl Harbor yang menjadi sasaran agresi, tetapi juga kawasan lain di bawah tanggungjawab Amerika Syarikat seperti Filipina, Guam dan Pulau Wake. Pesan itu menekankan bahawa Jepun telah mengirim delegasi diplomatik ke Washington pada saat yang sama mereka mempersiapkan ofensif. Roosevelt tidak menggunakan istilah emotional atau menggunakan deskripsi grafik. Dia mempertahankan nada tegas dan langsung. Dia menunjukkan bahawa fakta-fakta itu merupakan tindakan perang dan Amerika Syarikat harus bertindak balas dengan segera. Dia mengakhiri dengan meminta Kongres untuk mengakui keadaan perang antara negara dan Kekaisaran Jepun dengan efek retroaktif pada saat serangan. Setelah intervensi Presiden, para anggota parlemen memulai proses pemungutan suara formal. Di Dewan Perwakilan, hasilnya adalah 438 suara mendukung dan 1 menentang. Di Senat, resolusi disetujui dengan suara bulat. Satu-satunya suara yang menentang diberikan oleh seorang anggota Kongres wanita yang, meskipun mengutuk serangan itu, menentang segala bentuk perang atas dasar prinsip pribadi. Suaranya tidak mengubah persetujuan umum atau menimbulkan perdebatan yang signifikan. Setelah resolusi diadopsi, Kongres menyampaikan keputusan tersebut kepada eksekutif. Roosevelt segera menandatanganinya dan dokumen tersebut secara resmi diterbitkan. Sejak saat itu, Amerika Syarikat secara resmi dalam keadaan perang dengan Jepun. Deklarasi tersebut disertai dengan perintah eksekutif untuk memperluas perekrutan, memperkuat produksi industri, dan meningkatkan kapasitas operasi angkatan bersenjata. Berita itu disebarkan melalui semua saluran komunikasi. Stesen radio menghentikan siaran mereka untuk membacakan resolusi. Surat kabar menerbitkan edisi khusus dengan rincian proses legislatif. Kantor pos, stasiun kereta api, dan bangunan-bangunan publik memasang poster informasi dengan instruksi untuk penduduk dalam kasus mobilisasi atau keadaan darurat. Secara serentak, unit-unit tentera menerima perintah persiapan. Tentera darat, tentera laut, dan angkatan udara menyusun semula komando mereka, meningkatkan tahap kewaspadaan di semua lini dan mempercepat latihan. Arahan dikeluarkan untuk memprioritaskan penempatan pasukan di Pasifik dan untuk menyelaraskan pertahanan wilayah daratan. Di Kedutaan Amerika Syarikat di ibu kota lain, para diplomat menyampaikan resolusi Kongres kepada pemerintah masing-masing.
Sokongan politik dan kerjasama diminta untuk menghadapi apa yang sudah dianggap sebagai konflik antara bangsa. Di Eropa, beberapa pemerintah sekutu menyatakan dukungan segera. Di Amerika Latin, pemerintah mulai mengevaluasi kembali hubungan diplomatik mereka dengan Jepun. Sejajar dengan itu, Jabatan Perbendaharaan mengaktifkan mekanisme untuk membekukan aset kewangan warga negara Jepun yang tinggal di negara itu. Langkah-langkah juga diambil untuk mengawasi operasi bank, pengiriman pos dan komunikasi antarabangsa. Penggeledahan dimulai di pelabuhan, stasiun kereta api dan kawasan sensitif. Dalam beberapa jam setelah deklarasi, para sukarelawan mulai berdatangan ke kantor perekrutan. Pemuda-pemuda dari berbagai kota datang untuk mendaftar di angkatan bersenjata. Universitas, pabrik, dan serikat pekerja mengeluarkan pernyataan yang menyatakan dukungan kepada pemerintah. Organisasi pertahanan sipil meningkatkan kegiatan mereka. Deklarasi perang pada tanggal 8 Desember menandai permulaan resmi partisipasi langsung Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, operasi militer diperluas secara progresif dan negara mulai menyusun semula dirinya untuk menopang konflik skala global. Kesan strategik awal. Setelah serangan ke atas Pearl Harbor dan deklarasi perang rasmi, akibat strategik segera mulai terwujud baik bagi Amerika Syarikat maupun Jepun. Situasi di Pasifik berubah dengan cepat pada hari-hari setelah 7 Desember 1941. Pertama, Amerika Syarikat kehilangan kemampuan operasi sebahagian besar armadanya di Pasifik. Walaupun beberapa kapal yang rosak kemudian dipulihkan atau diperbaiki, selama beberapa minggu pertama ketiadaan mereka meninggalkan jurang yang signifikan dalam pertahanan Kepulauan Hawaii dan kawasan pulau lain. Armada menjadi terbatas dalam pergerakannya tanpa kemampuan segera untuk melakukan serangan balik berskala besar. Kapal pengangkut pesawat Amerika yang tidak berada di Pearl Harbor selama serangan ditunjuk sebagai poros pusat baru operasi Angkatan Laut. Pihak berwenang militer mengubah doktrin mereka untuk beradaptasi dengan perang berdasarkan proyeksi udara dari laut. Reorientasi ini memaksa untuk memikirkan kembali penggunaan sumber daya dan pelatihan awak kapal. Pada peringkat taktikal, keutamaan adalah melindungi laluan bekalan ke pulau-pulau Pasifik dan ke Asia. Rondaan laut dan udara ditingkatkan dan pembinaan pangkalan perantaraan baru diatur. Produksi pesawat, amunisi, dan unit angkatan laut di galangan kapal pantai barat juga dipercepat. Jabatan perang menyusun semula komando, pegawai berpengalaman ditugaskan ke fungsi baru, dan pasukan bersama antara tentera darat dan tentera laut diintegrasikan. Komando bersatu di Pasifik diperkukuh dengan struktur yang ditujukan untuk menyelaraskan operasi dengan lebih efisien. Rangkaian perisikan yang lebih luas juga dibentuk untuk mencegah serangan mengejut di masa depan. Di bidang diplomatik, masuknya Amerika Syarikat ke dalam perang menimbulkan reaksi segera. Jerman dan Itali, sesuai dengan fakta yang ditandatangani dengan Jepun, mengisytiharkan perang terhadap Amerika Syarikat pada 11 Desember. Pentadbiran Roosevelt menjawab dengan deklarasi serupa pada hari yang sama. Ini mengesahkan bahawa konflik itu sudah mencapai skala global. Di Jepun, komando tentera menilai kejayaan awal serangan itu sebagai peluang untuk maju ke wilayah lain tanpa tentangan langsung. Pada hari-hari setelah Pearl Harbor, pasukan Jepun melancarkan operasi terkoordinasi di Filipina, Malaysia, Hong Kong dan Hindia Timur Belanda. Serangan-serangan ini berkembang dengan cepat, memanfaatkan kurangnya respons terorganisir dari pihak sekutu. Komando tinggi Jepun mempertahankan strategi ekspansinya selama beberapa minggu berikutnya. Tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan zona kontrol yang luas sebelum Amerika Syarikat dapat memulihkan kemampuan ofensifnya. Pangkalan udara sementara didirikan dan pelabuhan-pelabuhan utama diduduki untuk memastikan aliran pasokan. Namun, ketiadaan kapal pengangkut pesawat Amerika di Pearl Harbor menimbulkan kekhawatiran di kalangan beberapa perwira Jepun. Armada udara gagal menemukan atau merusak unit-unit tersebut yang merupakan kelalaian strategis. Situasi itu menyebabkan perdebatan internal tentang perlunya gelombang ketiga selama serangan awal yang akhirnya tidak dilaksanakan. Di Amerika Syarikat, pendapat umum bersatu dengan segera setelah serangan. Demonstrasi dukungan kepada pemerintah dan angkatan bersenjata tercermin dalam peningkatan pendaftaran sukarela. Pusat-pusat perekrutan menerima angka pelamar yang memecahkan rekor.
Mobilisasi industri juga dimulai dengan konversi pabrik-pabrik sipil menjadi pabrik produksi militer. Kongres segera menyetujui alokasi anggaran untuk memperluas kemampuan tentara darat, tentara laut, dan angkatan udara. Pajak baru ditetapkan, obligasi perang dikeluarkan, dan kampanye hemat di kalangan penduduk dipromosikan. Universitas dan pusat penelitian mulai berkolaborasi dengan pemerintah dalam proyek teknologi dan logistik. Pihak berkuasa tentera Amerika Syarikat memulakan perancangan ofensif jangka panjang. Kemenangan segera tidak dijangkakan. Rancangan disusun untuk mewujudkan titik kemajuan di Pasifik, memulihkan kawasan yang diduduki oleh Jepun, dan akhirnya mencapai pulau-pulau utama Kepulauan Jepun. Mengenai penduduk Jepun yang tinggal di Amerika Syarikat, langkah-langkah pembatasan mula dikenakan yang kemudian akan menyebabkan penahanan besar-besaran. Pemerintah Persekutuan mengesahkan pendaftaran, pembekuan akaun dan batasan pergerakan. Tindakan ini dibenarkan sebagai langkah keselamatan walaupun tidak ada kes sabotaj oleh warga negara asal Jepun yang didokumentasikan pada saat itu. Akibat langsung serangan itu juga tercermin di bidang internasional. Beberapa negara Amerika Latin memutuskan hubungan diplomatik dengan Jepun. Negara lain seperti Kanada, Australia dan New Zealand mengisytiharkan perang pada saat yang sama dengan Amerika Syarikat. Peta aliansi diperkukuh dan berbagai front konflik mulai berkoordinasi berdasarkan kepentingan bersama. Serangan ke atas Pearl Harbor, selain akibat langsungnya, menghasilkan perubahan definitif dalam struktur konflik. Sejak saat itu, Pasifik menjadi teater operasi pusat dan Amerika Syarikat beralih dari posisi defensif ke strategi serangan balik yang berkelanjutan. Keputusan yang diambil pada hari-hari setelah serangan menandai permulaan tahap baru dalam perang. Serangan ke atas Pearl Harbor bukanlah kejadian terpencil atau tidak dijangka pada asalnya. Ia adalah kemuncak dari serangkaian ketegangan yang terkumpul selama bertahun-tahun antara dua kuasa dengan kepentingan yang bertentangan di Pasifik. Jepun mengambil keputusan untuk bertindak melalui serangan yang dirancang dengan tepat, sementara perbincangan diplomatik masih berlanjut. Pelaksanaan ketenteraan yang dibahagikan kepada dua gelombang mencapai tujuan langsungnya, melemahkan sementara kemampuan Angkatan Laut Amerika Syarikat di rantau itu. Akibatnya langsung, Amerika Syarikat mengisytiharkan perang pada hari berikutnya, dan kuasa-kuasa lain berbaris secara berperingkat pada hari-hari berikutnya. Sejak saat itu, konflik meluas secara global dengan partisipasi aktif front-front baru. Perang di Pasifik memperoleh dimensi total dengan implikasi ketenteraan, politik dan strategik jangka panjang. Pertempuran Pearl Harbor menandai permulaan rasmi tahap baru itu. Semua elemen yang mendahului dan mengikutinya berkembang tanpa gangguan. Hasilnya tidak tertutup dalam satu hari, tetapi dimulai dengan jelas pada pagi 7 Desember 1941.